Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah ini kita bisa menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertolabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim. Nikmat yang utama adalah puncaknya nikmat adalah ketika kita hidup di dunia ini dengan kita bisa memahami Al-Quran. Karena itu merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika dia mengaku beriman tapi tidak peduli terhadap Al-Quran. Jangankan untuk belajar Al-Quran, membacanya saja nggak mau, apalagi belajarnya. Nah, oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah SWT bisa menjadi orang-orang yang mau mempelajari Al-Quranul Karim. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, kita masuk pada surat Al-Baqarah. Ya. Kemarin di ayat 24 kita belum bahas. Ya. Kita mulai dari ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
بها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Jika kalian tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu untuk melakukannya, fattakun nar, maka takutlah kepada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu-batuan. U'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang yang kafir. Masyaallah muslimin, ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menentang kepada orang-orang yang ragu kepada Al-Qur'an. Jadi ayat sebelumnya itu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jadi ada orang yang mereka ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Maka Allah tantang, fa'tu bi suratin min mithlihi. Coba bikin satu surat seperti Al-Quran. Dan undang teman-teman kalian. Ajak mereka selain Allah. In kuntum shodikin, jika kalian benar. Kalau kalian mampu untuk bisa bikin enggak banyak-banyak satu Quran, tapi hanya satu surat saja. Namun kata Allah SWT, fa'illam taf'alu, jika kalian tidak mampu untuk melakukannya, walan taf'alu, dua kali. Pertama pakai lam, yang kedua pakai lan. Dan pasti kalian tidak akan mampu untuk membuat seperti Al-Quran, walaupun satu surat. Maka takutlah kepada api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. U'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, orang-orang kafir yang menentang terhadap turunnya Al-Qur'an dan mereka tidak percaya kepada Al-Qur'an bahwa itu adalah kalamullah, bahwa itu adalah firman Allah, bikin satu surat. Dan ternyata mereka tidak akan mampu. Dan sampai kapanpun mereka tidak akan mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran, walaupun dalam satu surat. Tidak sampai 30 juz, dan satu surat aja. Kemudian ketika itu Allah SWT ingatkan, fattakun nar. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran, takutlah kepada api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Waquduhan nasu wal hijarah. Di sini kalau saya lihat, manusia akan menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua juga di sana al-hijarah, batu-batuan. Kata para ulama, hijarah min kibrit khalaqahallahu yauma khalaqas samawati wal arda fis sama'id dunya. Yauma khalaqallahu samawati wal ardi fis sama'id dunya. Yu'idduha lil kafirin. Kenapa batu menjadi bahan bakar api neraka? Bapak sekalian, kalau bahan bakarnya besi atau aluminium itu bisa habis lumer ya. Tapi kalau batu ketika dia kena api, bisa lumer nggak dia? Enggak, begitu saja gitu. Dan api itu, batu itu ternyata ketika digesek itu bisa mengeluarkan apa itu? Makanya kalau orang dulu kan belum ada apa? Korek api kan pakai digesek api ya. Digesek batu akan mengeluarkan apa? Api itu. Maka disitulah apa?
Kehebatan Al-Quran mengingatkan bahwa dari batu itu ketika digesek akan mengeluarkan apa? Api. Akan mengeluarkan apa? Api. Dan itu menjadi bahan bakar api neraka. Di samping manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu orang kafir itu dibakar dan jadi bahan bakarnya di api neraka. Bahkan disebutkan lagi di sini, yaitu batu dari kibrit. Kibrit itu apa? Kibrit itu kalau bahasa kita apa? Korek api. Jadi batunya itu korek api. Yang Allah ciptakan pada hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi, di langit dunia yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir, disebutkan di sini. Bahkan disebutkan lagi dalam riwayat lain, hijaratun finnar, batu dari api neraka. Batu yang ada di api neraka itu dari kibrit, aswad. Jadi korek api yang hitam. Yang orang-orang kafir, mereka diadab di dalam api neraka dengan hasil dari batu tersebut menghasilkan apa? Api. Bahkan disebutkan lagi di sini, ada yang mengatakan yang dimaksud batu di sini adalah hijaratul asnam. Batu-batu yang dari berhala-berhala yang pernah mereka sembah. Waktu di dunia ini mereka jadikan batu sebagai sembahan-sembahan yang mereka bentuk seperti patung. Yang jadi berhala, kemudian itu akan menjadi bahan apa? Bahan bakarnya api neraka. Jamaah sekalian, ini beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tentunya wa'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi api neraka tersebut, neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang api neraka dengan azabnya dan bahan bakarnya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin dan orang-orang yang beramal soleh, annalahum jannat, bahwa bagi mereka surga. Nah, ini kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, itu memiliki keseimbangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga. Atau kebalikannya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang mukmin, setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara orang-orang yang akan bahagia di akhirat, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan berbicara setelah itu tentang orang-orang yang merugi di akhirat. Atau kebalikannya. Begitulah Al-Qur'an menyampaikannya secara seimbang. Maka kata para ulama, jumlah jannah di dalam Al-Quran, jumlah kalimat al-jannah dengan an-nar itu sama jumlahnya. Jadi kata-kata al-jannah dengan an-nar itu apa? Sama. Kenapa? Karena selalu digandengkan. Jumlah tentang al-mu'min dengan al-kafir dalam Al-Quran juga sama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Allah SWT berbicara tentang apa? Api neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang al-jannah, surga, agar orang yang membaca Al-Quran tidak memiliki rasa putus asa. Sehingga mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ar-raja dan takut. Jadi setelah berbicara tentang api neraka kan takut. Kemudian harapannya agar bisa masuk apa? Ke dalam surga gitu. Sehingga tidak putus asa.
Begitulah Al-Quran menyampaikannya. Maka setelah Allah SWT berbicara tentang apa? Api neraka dengan azabnya, wa basyiril ladzina amanu, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannat, bahwa bagi mereka surga. Surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min tamaratir rizqa. Ketika mereka penduduk surga diberikan rezeki dari buah-buahan yang itu merupakan bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga, qalu, mereka mengatakan hadzal ladzi ruzikna min qabl. Mereka mengatakan inilah kami telah diberikan rezeki sebelumnya, sama. Dulu juga di dunia seperti ini nih. Buah-buahannya seperti ini gitu. Kalau di dunia ini kita pernah makan durian, nanti juga di surga ada durian, sama ini gitu. Tapi kata para ulama, bentuknya sama, tapi rasanya berbeda gitu. Walaupun sama-sama durian dunia, durian apa surga, tapi rasanya berbeda. Kenapa? Karena kalau di surga ketika kita makan durian, sekali makan, dua kali makan semakin enak gitu. Itu kalau di surga. Kalau di dunia kita makan durian berkali-kali, kira-kira gimana? Langsung asam urat keluar. Langsung badan pada kaku. Kenapa? Kebanyakan makan durian. Bahkan ada yang namanya istilahnya orang dulu apa? Mabok durian. Pernah tahu gak istilah mabok durian, Pak? Kenapa mabok durian? Kebanyakan makan durian. Tapi di surga enggak. Dia makan sekali, beda rasanya dengan yang dua kali, beda lagi dengan tiga kali. Kenapa? Karena semakin enak. Nah ini yang disebut apa? Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Artinya apa? Buahnya sama tapi rasanya berbeda gitu. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka apa? Diberikan yang sama, mirip. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan untuk mereka juga di surga nanti ada pasangan-pasangan hidup yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fiha khalidun, dan mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh di dalam surga khalidun, kekal abadi. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyediakan orang-orang kafir tadi sebelumnya, mereka yang merugi, kafir kepada Allah dan Rasulnya, akan diberikan azab di api neraka. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memberikan kepada as-su'ada'il mu'minin, orang-orang mukmin yang bahagia karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka diberikan surga al-jannah. Mereka diberikan apa? Surga al-jannah. Di sini disebutkan lahum jannat dalam bentuk jamak, jannatun dengan nun panjang. Kalau mufradnya, tunggalnya jannatun, menjadi jannat. Kenapa disebut dalam bentuk jamak dalam ayat ini? Karena surga itu banyak. Surga itu apa? Banyak. Tinggal dipilih surga yang mana. Ada jannatul ma'wa, ada jannatul na'im, dan juga ada jannatul firdaus. Surga yang tingkatannya VIP itu apa? Jannatul firdaus, surga firdaus. Yang kata-kata firdaus itu dari bahasa Inggris, yang artinya apa? Parades. Apa bahasa Inggris di surga apa? Bapak pernah belajar bahasa Inggris gak nih? Hah? Nggak pernah? Belajar kali, masa iya ilok nggak belajar? Di sekolah belajar. Bahasa Inggris di surga itu apa? Parades. Kemudian orang apa? Orang Eropa mengambil apa? Kata-kata surga dari kata-kata firdaus menjadi apa? Parades. Jadi ternyata orang Eropa, Inggris juga ada juga. Mereka mengadopsi bahasa dari bahasa Arab gitu. Jadi bukan orang Indonesia saja yang ngambil apa? Bahasa dari apa? Orang Arab. Tapi orang-orang Eropa juga ada gitu. Seperti rice. Rice itu aruz. Apa ruz itu? Ruz itu rice itu nasi. Ruz itu ya nasi. Ruz itu apa? Nasi gitu. Masyarul muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala mensifatkan surga bahwa di surga itu nanti mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sedangkan sifat neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Tapi kalau di surga mengalir di bawah sungai. Sungai itu air kan ya? Dan orang kalau ketemu air girang nggak kira-kira? Kalau seseorang musafir di satu tempat, di mana di situ gersang, dia aus, capean, ya, letih, mau minum nggak ketemu air, tiba-tiba ketemu air, kira-kira girang nggak? Wah, ada air nih. Merasa itu ada kehidupan gitu. Maka di surga juga begitu. Allah sediakan air. Wabashiril ladina. Jadi air ini kan sebetulnya apa? Simbol kehidupan itu apa? Dilihat dari air. Satu negara itu kelihatan apa? Kalau ada airnya udah subur deh. Kan gitu. Nah Allah SWT apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa? Surga sesuai dengan cara berpikir manusia agar manusia tertarik gitu. Walaupun disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li ibadihi sholihin, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, dan hati pun tidak bisa melintas-lintas bagaimana membayangkan bentuknya. Apa maksudnya surga? Surga kan tidak pernah kita lihat. Pernah gak kita lihat surga? Gak pernah. Telinga juga tidak pernah mendengar bagaimana keindahan suara-suara yang ada di surga. Dan hati kita juga tidak bisa melintas-lintas bagaimana bayangan surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang surga sesuai dengan cara berpikirnya manusia agar manusia tertarik dengan apa yang disampaikan gitu. Maka Allah SWT menyampaikan tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maksudnya apa? Di bawah surga, di sana banyak pohon-pohon dan mengalir sungai-sungai yang tidak bertepi, tidak berujung. Artinya mau cari ujungnya sungai itu nggak ada. Terus memutar. Ya. Bahkan di kiri kanan sungai itu apa? Mutiara-mutiara. Ya. Yang apa? Yang berkilauan. Jadi nggak ada istilah apa? Abrasi ya. Jadi sungai itu apa? Tetap seperti itu. Nggak bisa dikokor oleh apa? Oleh air. Dan juga nggak ada yang buang sampah. Jadi di sana sungainya itu nggak ada limbahnya gitu. Nggak ada yang buang sampah sembarangan di surga itu. Jamaah sekalian. Dan juga wangi. Wangi gitu. Surga itu apa? Wangi gitu. Kalau kita di dunia nih, kita duduk di tepi sungai. Kan ketika kita duduk di tepi sungai, bareng-bareng kita duduk. Kemudian kadang-kadang ketika kita lihat air macam-macam tuh yang lewat tuh. Macam-macam apa? Yang lewat. Tapi di sana jernih sekali. Itu surga itu. Kalau kita bayangkan apa? Jernih sekali. Namanya surga itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hambanya yang beriman, yang soleh. Kemudian dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anharul jannah tufajjaru min tahti tilal atau min tahti jibalil misk. Jadi sungai-sungai yang ada di surga memancar dari apa? Gunung-gunung
yang airnya wangi. Gitu. Yang airnya apa? Wangi. Itu surga. Nah, di sini jamaah sekalian, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan tentang wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada al-mubasysyir yang menyampaikan wa basyiril ladzina amanu, sampaikan berita gembira. Jadi wabasyiril ladzina amanu, sampaikan berita gembira. Jadi ada yang al-mubasyir yang menyampaikan berita gembira, ada yang mubasyar. Jadi apa? Ada al-mubasyar yang disampaikan. Ada lagi al-mubasyaru bih. Objek yang disampaikan. Siapa al-mubasyir? Al-mubasyir yang menyampaikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kan, wa basyir, Rasulullah, hai Muhammad, sampaikan berita gembira. Jadi apa? Rasulullah yang menyampaikan. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah dari umat-umatnya yang memiliki makom untuk menyampaikan seperti para ulama, para sholihin, mereka menyampaikan. Kemudian wal mubasyar. Siapa yang disampaikan? Objeknya orang-orang mukmin yang beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Al-jannat al-mausufat, surga yang disifatkan dengan beberapa sifat tadi. Tajri min tahtihal anhar. Artinya di sini kata para ulama, termasuk di sini As-Sa'di, as-sababul muwassil lidzalik, untuk bisa sampai kepada surga, yang pertama yang menyampaikan adalah orang yang memahami tentang Al-Quran, Rasulullah dan para ulama tentunya. Yang kedua, yang bisa objek yang disampaikan itu tentunya orang-orang beriman. Setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan, dia beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah itu dia percaya terhadap surga yang disampaikan. Dia percaya surga. Maka dia akan sampai kepada hal tersebut. Sehingga kata As-Sa'di, fala sabila ilal usul ila hadhil basyarah illa bihima. Tidaklah ada jalan untuk bisa sampai kepada surga kecuali dengan cara berita seperti ini. Dengan cara berita seperti ini yang menyampaikan Rasulullah atau para ulama sebagai warasatul anbiya. Kemudian objeknya adalah orang-orang mukmin. Kemudian setelah itu mereka beriman kepada surga. Maka dia akan sampai kepada surga. Jamaah sekalian. Kemudian disebutkan lagi kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, di dalam surga ketika mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan. Ini cuma contoh salah satu. Kenapa? Karena di surga bukan hanya buah-buahan aja yang rezekinya, banyak gitu. Ketika mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Mereka mengatakan, ini rezeki yang dulu pernah juga di dunia sama nih gitu. Mereka mengatakan ini sama nih. Innahum atau bisamari fil jannah. Mereka diberikan surga, diberikan di surga itu buah-buahan. Ketika mereka melihat, ini dulu sama, waktu di dunia juga sama nih buahnya. Waktu di dunia, waktu saya itu saya pernah makan buah gohok pokoknya. Tahu gak buah gohok Atau buah bernuk? Gak tahu juga ya. Tahu gak buah gohok, buah bernuk? Orang dulu tuh ya. Anak sekarang gak kenal tuh buah bernuk, buah gohok. Ada lagi buah yang pakai bedak, namanya buah semek ya. Dulu buah enak gitu, sekarang udah pada nggak kenal anak-anak kita. Jadi ini dulu pernah jadi apa saja sama gitu. Tapi kata para ulama, sama cuman rupanya doang, tapi rasanya berbeda. Maka disebutkan kul fal launu wahid, warnanya sih sama,
bentuknya sama, warnanya sama gitu. Tapi wa ta'mu mukhtalif. Rasanya beda-beda. Rasanya apa? Beda-beda ya. Kalau di dunia kita makan mangga ya. Mangga aja itu banyak bentuknya kan? Banyak jenisnya, ada mangga golek, ada mangga si mana lagi, kalau kita makan habis mana lagi nih kan gitu. Namanya si mana lagi gitu. Ada lagi harum manis, ada mangga Indramayu, ada mangga macam-macam lah gitu ya, ada mangga gedong. Kenapa disebut gedong gitu? Mungkin dulu banyak yang makan orang gedongan aja kali ya, padahal nggak juga gitu namanya juga. Maksudnya mungkin gini, mangga gedong itu mangganya paling enak gitu. Walaupun nggak dikupas, digarot aja enak gitu ya. Itu namanya mangga gedong. Jadi itu aja di dunia ya, walaupun bentuknya sama nih, mangga golek, ternyata rasanya beda-beda gitu kan. Nah, apalagi di surga gitu. Apalagi di surga yang kata para ulama, ketika kita makan, satu kali makan dengan dua kali makan beda. Semakin kita nambah, semakin enak. Kenapa? Karena surga. Kalau di dunia kita entar-entar makan, semakin mules, semakin perut kita begah, tegak begah. Orang kita bilang apa? Begah banget perutnya, yang ngap-ngapan gitu. Saking banyaknya makan. Kemudian di surga juga disebutkan lagi oleh para ulama bahwa ketika mereka makan, maka tidaklah mereka buang air besar atau buang air kecil. Dan tidak juga kebegahan, kekenyangan gitu. Makan deh. Nggak ada kalau di dunia umpamanya kita kebanyakan makan durian, kira-kira gimana? Kan badan pada kaku, kenapa banyak makan durian gitu. Atau macam-macam lah gitu ya. Tapi di surga enggak punya dampak gitu. Dampak. Kenapa? Karena surga itu tempatnya nikmat. Enggak ada tempat enggak ketika dia makan enggak BAB, enggak buang air besar, enggak buang air kecil. Makanya kalau di surga itu enggak ada toilet khusus umum deh. Kenapa? Karena mereka enggak buang air. Lalu minumnya, lalu makanannya itu kemana? Jadi keringat kata para ulama. Dan keringatnya pun mereka seperti minyak misik wangi. Kita di dunia ini makan peti kira-kira gimana gitu. Makan peti sama jengkol, bau banget kan gitu. Bahkan kalau kebanyakan juga puyeng gitu. Tapi di surga enggak gitu. Justru nikmat gitu. Dan enggak bau gitu. Kenapa? Karena surga tempat nikmat gitu. Maka disebutkan di surga nanti di samping mereka diberikan rezeki berupa makanan, walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka juga akan diberikan bagi mereka di surga azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci. Maksudnya suci apa? Kenapa? Karena di surga kita perlu pasangan kan, pendamping hidup. Di surga sendiri kira-kira enak gak? Walaupun ribet banyak, kalau sendiri kita mau ngobrol sama siapa kan gitu. Tapi kalau ada pasangan kan di surga kan banyak. Jangankan di surga, di dunia aja deh. Kita kira-kira sendiri enak gak? Gak enak. Ada anak, ada istri, ada keluarga dan sebagainya kan itu. Di surga juga begitu, Allah berikan pasangan-pasangan hidup. Dan mereka mutahharatun minal qadar wal adza. Suci dari kotoran dan penyakit. Jadi mereka tidak kotor, tidak penyakit. Kata Mujahid, mereka tidak mens. Selalu virgin, tahu virgin? Perawan. Enggak buang air besar, enggak buang air kecil, enggak bereak, enggak ingusan. Disebutkan di sini. Tidak melahirkan, tidak hamil. Gitu. Jadi kata Allah, untuk menjelaskan bahwa di sana tempat nikmat deh pokoknya gitu. Surga tempat nikmat gitu. Namanya juga surga kan ya. Jamaah sekalian, dan surga tersebut oleh para ulama dijelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu wahum fiha khalidun, kekal abadi. Jadi orang kalau udah masuk surga itu nggak keluar lagi. Tapi kalau di dalam neraka ada yang kekal,
ada yang keluar. Yang kekal siapa? Orang-orang kafir. Yang tidak kekal siapa? Orang-orang mukmin yang pada saat dia meninggal dalam keadaan fasik. Apa fasik? Berdosa. Dia harus masuk ke dalam neraka. Kemudian dengan keimanannya, maka dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari neraka. Tapi kalau di surga, orang yang sudah masuk ke surga enggak dikeluarkan lagi. Makanya disebutkan apa? Wahum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi enggak ada mungkin, oh dia salah masuk tuh, mesti ini ke neraka, dikeluarin lagi. Enggak. Kalau dia masuk surga apa? Kalau dia masuk surga, udah terus kekal abadi. Kenapa? Karena sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, Allah hisab mereka. Jadi melalui proses. Pertama dihisab, kemudian ditimbang amal-amalnya. Kemudian dia apa? Mahkamah. Mahkamah itu disidang. Yang disebut dengan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana dalam menyampaikan apa? Pengadilan di surga, di akhirat. Para ulama menjelaskan, kenapa sih? Kan Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Udah masuk orang kafir langsung aja masukin ke neraka, dan orang mukmin masukin aja langsung ke surga, enggak perlu pakai apa? Pengadilan, enggak perlu pakai hisab, enggak perlu pakai ditimbang amalan. Kan Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Allah Al-Khabir, Maha mengetahui sedetil-detilnya. Maka para ulama menjawab, adanya hisab, adanya timbangan amal, adanya mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk menunjuki bahwa Allah Maha Adil. Untuk menunjuki tentang keadilan Allah. Kenapa? Karena salah satu nama Allah itu apa? Al-Adil. Allah Maha Adil. Sehingga apa? Harus diadili dulu, dihisab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, udah orang kafir masuk aja ke dalam neraka dan orang mukmin langsung apa? Ke surga. Tapi untuk menunjuki bahwa Allah Maha Adil, maka Allah akan hisab mereka. Sehingga mereka akan ngeh. Tahu gak ngeh? Oh iya, dulu saya pernah buat begini. Oh iya, saya dulu. Kan gitu. Ngeh. Bahkan sebelum dihisab, sebelum ditimbang, Allah perlihatkan buku catatannya dengan mengatakan, Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Yang dimaksud dengan kitab di sini bukan Quran. Iqra kitabak. Bacalah kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dengan engkau baca, cukup bagi kalian akan bisa menghisap diri sendiri dengan melihat bacaan catatan amal tersebut. Yang kata para ulama, buku catatannya itu sepanjang pandang mata. Berapa pandangan mata kita? Wallahu a'lam. Itu akan dibaca. Dan orang akan melihatnya apa? Ada yang senyum, ada yang nangis. Tergantung bagaimana catatannya tersebut. Sedikit pun tidak lupakan dari catatan tersebut, amalan-amalan itu. Yang sekecil-kecilnya, yang besar, yang kecil, semuanya apa? Akan dicatat di dalam apa? Yang namanya kitab catatan amal manusia. Jamaah sekalian, hum fiha khalidun. Ya. Udah Isa ya? Belum ya? Mereka akan kekal di dalamnya. Kekal sampai kapan Ustaz? Wallahu a'lam, unlimited. Terus abadal abidin, khalidina fiha, terus menerus. Dan mendapatkan nikmat surga pun terus menerus. Tidak pernah berhenti. Kali ini pray dulu ya, nikmat enggak, terus. Wallahu a'lam, sampai kapan? Wallahu a'lam. Itulah merupakan balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Sehingga kata para ulama, hadza huwa tamamus sa'adah. Inilah merupakan kebahagiaan yang sempurna di surga. Kenapa? Fa innahum ma'ahadan na'im fi maqamin amin. Ya. Minal mauti wal inqita. Fala akhira lahu wal inqita. Karena sesungguhnya mereka mendapatkan nikmat di surga, ya,
Dengan nikmat apa? Yang terus menerus, yang tidak akan pernah mati, yang tidak pernah terputus, yang tidak ada akhirnya, dan tidak apa? Berkesudahan. Itu nanti di surga. Kalau di dunia kita bahagia cuma beberapa saat. Kadang bahagia, kadang sedih. Jadi nggak ada yang abadi tuh. Di surga apa? Apa di dunia nggak ada yang abadi? Apa yang abadi? Nggak ada di surga. Ada apa di dunia? Kadang kita sedih, kadang bahagia. Kadang kita apa? Bagus, kadang apa? Nggak bagus. Apa pokoknya apa? Tidak ada yang. Jadi di dunia itu apa? Tempat di mana kita beramal. Darul amal. Sedangkan nanti di akhirat darul jaza. Darul jaza, tempat di mana akan dibalas amalan kita. Dan ketika dibalas terus-menerus, kebahagiaan yang terus-menerus, kenikmatan yang terus-menerus. Kalau di surga apa di dunia kita hidup, kita makan sebanyak apapun, ya. Umpamanya kita banyak duit nih, kita bisa aja beli apa saja, tapi nggak bisa kita nikmati semuanya itu. Ada orang banyak duit juga nggak bisa makan. Nggak bisa menikmati rumahnya sendiri gitu. Nggak bisa menikmati fasilitas. Kenapa? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal duitnya banyak. Mau makan apa aja bisa gitu. Rumahnya luas, fasilitas juga, tapi cuma di situ aja dia. Mau makan apa? Oh jangan. Dia lagi nggak boleh pantangan. Dikasih ini jangan. Mau keluar nggak bisa. Tapi di surga tidak terbatas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Bal fi na'imin sarmadiyin. Bahkan mereka berada dalam nikmat yang kekal, abadi, terus menerus. Kekal, abadi, dan terus menerus. Kita nikmat di dunia dibatasi dengan kematian. Lagi enak-enaknya makan, meninggal. Lagi enak-enaknya dansa, meninggal. Lagi enak-enaknya pesta, meninggal. Sebentar, tapi di surga terus menerus abadal abidin. Nah itulah nikmat surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullahal jannah. Kita minta kepada Allah surga dan nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan kita yang ngaji di sini nih, yang hadir di sini, mudah-mudahan dengan wasilah kita menuntut ilmu, belajar ilmu, kajian Al-Quran, dan kita juga mendapatkan bagaimana tentang surga. Mudah-mudahan bukan hanya kita membahas tentang surga di kajian ini, tapi juga kita akan dimasuki ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan real setelah kita mengetahui surga begini nikmatnya. Surga begini nikmatnya, nanti Allah akan berikan kepada kita. Ini saja ke Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah, kita minta kepada Allah al-jannah wa na'imaha, surga dan nikmatnya. Ini saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.